Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mohon menempati soft yang sudah disiapkan terlebih dahulu, baru dibeber yang di jalan dan yang di teras. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allah. Insya Allah 10 menit lagi sholat id akan dimulai. 10 menit lagi sholat id akan dimulai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu karpet di bawah ada. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Baik, yang bertindak sebagai imam salat insyaallah Ustadz Muafa Amrullah. Kami persilakan Ustadz. Baik, sekedar mengingatkan, salat Idul Fitri terdiri dari 2 rakaat. Di rakaat pertama, di luar dari takbiratul ihram, ada 7 kali takbir. Kemudian di kedua, di luar dari takbir intiqal, ada 5 kali. Di rakaat pertama seperti biasa, imam membaca surat Al-Fatihah, kemudian kita mengaminkan. Setelah itu membaca surat pilihan. Begitu juga dengan rakaat kedua. Seperti itu insyaallah. Istawu istaqimu wa'tadilu. Lurus rapatkan shaf demi kesempurnaan salat berjamaah. Allahu Akbar. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد
شهيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, rabbil ardina was samawat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat wa bi afwihi tughfarudz dzunubu was sayyi'at wa bi karamihi tuqbalul 'ataya wal kurubat wa bilutfihi tustarul uyubu wazzallat. Alhamdulillahilladzi amata wa ahya wa mana'a wa a'ta wa arsyada wa hada wa adhaka wa abka. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakun lahu syarikun fil mulk wa lam yakun lahu waliyyun minad dhulli wa kabbirhu takbira. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan addakhiruha liyaumin kana syarruhu mustatira sami'an basira subhana lam yazal aliyan kabira sami'an basira latifan khabira afuwan ghafura. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam basyiran wa nadhira
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على عبدك ورسولك وخليلك محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أثره إلى يوم القيامة أما بعد. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Idul Fitri yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Seiring cahaya matahari pagi menyinari bumi ini, bersama langkah kaki dan gerak hati menuju panggilan ilahi, gemuruh suara takbir berkumandang membahana memenuhi dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Berjuta-juta hati, berjuta lisan, berjuta anggota badan bergerak dalam satu gerakan, dipimpin oleh satu pimpinan untuk satu panggilan di hadapan satu Rabb, mengumandangkan kalimat tauhid, bertasbih, bertahmid dan bertakbir. Allahu Akbar sebanyak angin yang berhembus, Allahu Akbar sebanyak pasir yang berdesir, Allahu Akbar sebanyak ombak yang terhempas, Allahu Akbar sebanyak makhluk-makhluk yang telah diciptakannya, Allahu Akbar sebanyak mukmin yang bersembah sujud kepadanya, Allahu Akbar sebanyak lisan pada hari ini yang mengucapkan takbir, mengagungkan Allah, memujinya dalam rangka untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya lisan ini terus memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya yang tak terhitung jumlahnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika seandainya kalian ingin menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitung nikmat tersebut. Dan salah satu nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian, wahai kaum muslimin dan muslimat, adalah nikmat dipilihnya kita menjadi orang Islam. Jalan satu-satunya keselamatan yang akan mengantarkan kebahagiaan dunia dan akhirat, yaitu dengan Islam. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada kedamaian, ketentraman, melainkan dengan Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah agama Islam. Allah juga berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dina falyuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya, niscaya tidak akan diterima darinya sedikit pun, dan di akhirat ia termasuk orang-orang yang merugi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hari ini kita berada di hari yang mulia, hari raya Idul Fitri, hari kegembiraan kaum muslimin seluruhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, dengan karunia dan keutamaan dari Allah hendaknya mereka berbahagia, dan itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Li ta'lamal yahud anna fi dinina fushah." Agar orang-orang Yahudi itu tahu kalau di dalam agama kita ada waktu untuk bersenang-senang. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, menampakkan kebahagiaan pada hari raya ini merupakan termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita bahagia karena kita kembali makan dan minum sebagaimana biasanya. Hari ini kita bahagia karena kita telah merampungkan puasa selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Dan insya Allah kita semua termasuk orang-orang yang beruntung, minal faizin, orang-orang yang menang karena berhasil mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Percayalah wahai kaum muslimin, yakinlah wahai kaum muslimat, kita semua sudah diampuni oleh Allah Azza wa Jal. Berhusnudonlah kepada Allah, berbaik sangkalah kepada Allah. Allah telah ampuni kita semua. Bagaimana tidak? Orang-orang yang berbuat dosa,
Orang-orang yang berbuat zalim, Allah ampuni mereka. Lalu bagaimana dengan kalian? Bagaimana dengan kita yang puasa di siang hari bulan Ramadan? Bagaimana dengan Anda yang salat qiyamul lail? Bagaimana dengan Anda yang membaca Al-Quran? Bagaimana dengan Anda yang membayar zakat fitrah? Bagaimana dengan Anda yang beriktikaf, melakukan amalan-amalan saleh di bulan Ramadan? Lebih layak untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jagalah ketaatan ini setelah bersusah payah kita membangunnya selama bulan Ramadan. Jangan kita hancurkan amal soleh ini begitu saja setelah berlalu bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'diha quwwatin ankatha." Janganlah kalian seperti perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. An-Nahl ayat 92. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Idul Fitri yang semoga dimuliakan oleh Allah. Ada satu perkara yang mesti kita perhatikan dengan serius, yaitu setiap ritual ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti memiliki tujuan. Tidak sekedar dikerjakan selesai lalu selesai sudah begitu saja, melainkan setiap syariat Allah memiliki tujuan yang mulia. Allah Subhanahu wa taala perintahkan salat memiliki tujuan mulia. Wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah salat karena sesungguhnya salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Allah perintahkan membayar zakat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Khudhu min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambil zakat mereka untuk membersihkan dosa-dosa mereka dan untuk mensucikan harta itu. Allah perintahkan ibadah kurban. Lan yanalullaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluha taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah bukan daging, bukan darah hewan-hewan kurban itu. Yang sampai kepada Allah adalah takwa dari kalian. Allah perintahkan ibadah haji. Kemudian kata Allah, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Yang demikian itu agar mereka mengagungkan syiar-syiar Allah, itu karena ketakwaan yang ada di dalam hati. Begitupun ibadah puasa. Puasa yang kita jalankan selama bulan Ramadan tidak selesai begitu saja. Puasa yang sudah kita kerjakan tidak selesai setelah berlalunya Idul Fitri ini, melainkan ada tujuan yang agung dari puasa yang kita kerjakan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Tujuannya agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diinginkan oleh Allah dari puasa kita adalah bagaimana menjadi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana menjadi orang-orang yang selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika di bulan Ramadan kita mampu menahan makan dan minum karena kita yakin itu dilarang oleh Allah, seharusnya di luar Ramadan kita pun mampu menahan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa tidak hanya untuk menahan makan dan minum semata. Lebih dari itu, puasa adalah untuk menahan dari segala hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita hal yang diharamkan oleh Allah, tentu kita akan mencapai yang dinamakan muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Tujuan puasa telah tercapai manakala kita telah mampu menahan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-shaimi farhatan
farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika berhari raya Idul Fitri, dan satu lagi kebahagiaan, yaitu nanti bertemu kepada Allah di hari kiamat. Tidak mungkin orang akan bahagia ketika bertemu dengan Allah pada hari kiamat, kecuali di dunia ini dia ditemani dengan ketakwaan, dia diiringi dengan ketakwaan dalam diri. Itulah dia akan bahagia nanti ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Ramadan adalah momentum untuk kembali ke jalan Allah, kembali menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Jangan kita terperdaya dengan dunia, wahai kaum muslimin. Dunia ini bagaipun panjangnya, bagaipun nikmatnya, itu hanyalah sementara. Kenikmatan yang abadi, kenikmatan yang kekal hanyalah kenikmatan akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu lebih kekal dan lebih baik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Di penghujung khutbah ini kami nasihatkan secara khusus kepada kaum muslimat, kepada para wanita-wanita muslimah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara sunnah beliau di akhir dari khutbahnya, beliau mengkhususkan nasihat kepada para wanita. Wahai saudari-saudari wanita muslimah, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Kemudian banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inni raaitu kunna aktsara ahlan nar." Sesungguhnya aku melihat kalian wahai para wanita termasuk banyak penghuni neraka. Di antara sebabnya kata beliau, tukthirnal la'an wa takfurnal ashir. Kalian wahai para wanita terlalu banyak melaknat dan kurangnya bersyukur, berterima kasih kepada suami-suami kalian. Suami kalian telah bekerja keras, memperas keringat bahkan air mata demi menghidupkan keluarga, istri dan anak-anaknya. Namun kerja keras itu, namun pengorbanan itu kadangkala dilupakan begitu saja oleh sebagian istri. Oleh karenanya wahai para wanita muslimah, di momentum hari raya Idul Fitri, di momentum kebahagiaan ini, mintalah keridhaan dari suamimu, mintalah kerelaan, mintalah maaf kepada suamimu, raih tangannya dan cium tangannya, minta keridhaan darinya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyum ra'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalal jannah. Barang siapa dari wanita yang suaminya meninggal dunia atau dia meninggal dunia dan dalam keadaan suaminya ridho kepadanya, surgalah tempatnya. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjiha qila laha udkhulil jannati min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila wanita itu sudah salat 5 waktu, kemudian dia berpuasa di bulan Ramadan, dia menjaga harga diri kemaluannya, kemudian dia mentaati suaminya, akan dikatakan kepadanya, masuklah ke pintu surga dari pintu mana saja yang engkau sukai. Di antara hal yang menyebabkan wanita banyak masuk neraka adalah karena kurangnya mereka menjaga auratnya, kurang mereka menutupi auratnya. Allah dan Rasulnya memerintahkan kepada para wanita mukminah untuk menutupi tubuh mereka dengan kain yang tebal, dengan kain yang gelap, agar tidak terlihat, agar tidak terbentuk lekuk-lekuk tubuhnya. Dan jangan para wanita itu bersolek sebagaimana kaum jahiliyah dahulu. Ikuti petunjuk Rasulullah dan silakan kita mengikuti para sahabat-sahabat wanita ummahatul mukminin. Itulah sebaik-baik teladan bagi kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd.
Mari kita akhiri khutbah ini dengan berdoa kepada Allah. Semoga Allah terus memberikan keistiqomahan sampai kita bertemu dengannya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma taqabbal minna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Allahumma a'tiq riqabana minan nar ya rabbal alamin. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa auladina minan nar ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqah warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilah warzuqna istinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rangkaian ibadah dalam merayakan Id 1445 Hijriah Masjid Muhammad Sobri telah selesai. Kami takmir menyampaikan beberapa atau informasi sambil perjalanan pulang bahwa alhamdulillah pelaksanaan Ramadan 1445 Hijriah berikut sampai dengan hari ini. Alhamdulillah tertib sekali, pantas diacungi jempolnya pelaksanaan ibadah pada hari ini. Insya Allah begitu.